Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber cinta dan belas kasih, Engkau telah menyalakan api di dunia, yaitu Yesus, api cinta kasih-Mu. Kami mohon semoga cinta dan belas kasih-Nya melepaskan kami dari segala dosa. Utuslah Roh-Mu dan tinggal di dalam hatiku. Dengan demikian, aku dapat menempuh hidup ini dalam bimbingan dan penyertaan Roh Kudus, dan olehnya dibawa kepada kekudusan dalam Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamatku, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan pertama dikutip dari Kitab Kebijaksanaan, bab 6, ayat 12 sampai ayat 17. Kebijaksanaan itu bersinar dan tak dapat layu, mudah dipandang oleh kasih kepadanya, dan ditemukan oleh mereka yang mencarinya. Ia mendahului memperkenalkan diri kepada orang yang menginginkannya. Siapa saja yang pagi-pagi bangun demi kebijaksanaan tak perlu bersusah payah, sebab kebijaksanaan itu ditemukannya duduk di dekat pintu. Merenungkan kebijaksanaan merupakan pengertian sempurna, dan siapa yang berjaga karena kebijaksanaan segera akan bebas dari kesusahan. Sebab kebijaksanaan sendiri berkeliling mencari orang yang patut baginya, dan dengan rela memperlihatkan diri kepada mereka yang mencarinya. Kebijaksanaan dijumpai pada tiap-tiap pemikiran mereka. Sebab permulaan kebijaksanaan ialah keinginan sejati akan didikan, dan mencari didikan adalah kasih kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus akan Dikau, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, yang tiada berair. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Demikianlah aku rindu memandang-Mu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Dikau. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Di tempat tidurku aku ingat kepadamu. Sepanjang kawal malam aku merenungkan Dikau. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku.
Bacaan kedua dikutip dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 4, ayat 13 sampai ayat 18. Saudara-saudara, kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Hal ini kami katakan kepadamu seturut sabda Allah ini. Kita yang hidup dan masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tak akan mendahului mereka yang sudah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberikan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang meninggal dalam Kristus Yesus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Karena itu, hendaklah kamu saling menghibur dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Berjagalah dan bersiap sedialah, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Haleluya, 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 haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 25 ayat 1 sampai ayat 13. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu, selain pelita, juga membawa minyak dalam botol mereka. Tetapi mereka, karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu menjawab, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi ketika mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Tetapi dia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kisah 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana dalam Injil pada hari ini
merupakan satu contoh terbaik yang digunakan Yesus untuk menjelaskan nasihat untuk selalu berjaga-jaga dengan penuh persiapan. Kisah ini bukan fiktif, tetapi berasal dari budaya Yahudi tentang pernikahan. Ada semacam pesta menjelang pernikahan, di mana mempelai laki-laki akan mengambil mempelai perempuan pada tengah malam atau secara diam-diam dari rumah ayahnya. Mempelai laki-laki biasanya akan datang secara tiba-tiba tanpa memberitahukan waktu kedatangannya. Panjangnya malam membuat para mempelai perempuan biasanya mengantuk serta bosan dalam menunggu. Di tengah gelapnya malam, mempelai perempuan harus membawa pelita, termasuk cadangannya dalam buli-buli sebagai persiapan kalau minyak dalam pelitanya habis. Mempelai perempuan yang masih terus memegang pelita yang bernyala akan mudah dikenali oleh mempelai laki-laki. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus mengajar hal-hal surgawi dengan contoh-contoh dari kehidupan kita sehari-hari, sehingga pengajarannya mudah dimengerti oleh pendengarnya. Artinya, di tengah berbagai kesibukan di dunia ini, manusia, kita semua bisa menemukan jalan dan pengertian tentang misteri Allah. Mari kita lihat hidup kita dengan lebih luas dan lebih dalam. Kita temukan Tuhan di dalamnya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami. Bukalah mata dan hati kami untuk melihat hadir-Mu di dalam diri keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami. Dan semoga pelita kasih-Mu selalu menyala dan menyinari kami semua. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.